Sejarah itu adalah jembatan penghubung antara masa lalu dengan masa sekarang dan mengarah ke masa depan. Kiai Said gelisah kenapa keraton Kesepuhan di Cirebon itu terlalu kooperatif dengan Belanda. Sampai Kiai Said yang pernah menjadi imam di Masjid Kesepuhan, Belanda mengusulkan untuk agar Kiai Said dipecat. Setelah Kiai Said dipecat, Belanda mencari pengganti. Tapi yang terjadi adalah begitu dia ngimami pengganti Kiai Said ini, ternyata dalam sujudnya itu melihat bara api. Kiai Said ya spiritnya tadi khalwat dan uzlah itu. Tentu juga khalwat dengan uzlah yang beliau lakukan banyak sekali variabelnya. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita berjumpa lagi di Sinihbar, Siniar Ikhbar. Sejarah itu bukan sekedar cerita lama, tapi dia bisa menjadi peta atau kompas yang menunjukkan atau mengantarkan kita ke masa depan. Berabad lalu Mbah Said telah mendirikan pesantren Gedongan sebagai benteng ilmu dan martabat umat. La madiyalah, la hadirolah. Siapa yang tidak mengenal masa lalu, niscaya ia tak akan memiliki masa kini. Dan alhamdulillah hari ini kita telah bersama guru kami, sosok yang sangat karismatik dan dinanti dahulunya oleh kita. Ada Kiai Haji Taufikur Rahman Yasin. Beliau adalah salah satu dari Dewan Pengasuh Pondok Pesantren yang memiliki kekayaan sejarah di Cirebon, Jawa Barat tersebut. Dan hari ini kita mencoba untuk mengupas apa yang tidak banyak diketahui oleh publik tentang sekian kekayaan warisan keilmuan dan prinsip dari pesantren Gedongan yang tidak hanya sekedar untuk kita pahami, tapi perlu terus dijadikan sebagai sumber inspirasi. Tapi sebelum itu, sebelum kita matur-matur ke Kiai Taufik, kita bahas dulu berita di ikhbar.com hari ini yang mungkin relevan dengan perbincangan kita. Pertama, kita ada berita tentang pentingnya belajar sejarah menurut Ibnu Khaldun hingga Arkon. Oleh orang-orang besar memang sejarah ini atau cerita-cerita masa silam ini tidak diabaikan, tapi justru menjadi ruang pacu atau inspirasi bagi beliau-beliau untuk bergerak lebih maju. Masa lalu itu bisa jadi sumber inspirasi bagi kita untuk membangkitkan kembali semangat yang tentu dalam prosesnya kita itu setiap hari ada semangatnya redup, kemudian kencang lagi. Nah, melalui sejarah kita bisa menjaga ritme itu agar lebih stabil. Yang kedua, nah ini tentang sosok yang kita tunggu keberkahannya hari ini. Ada pentingkah ilmu filsafat dan psikologi bagi santri? Begini ulasan Kiai Taufik. Kiai Taufik itu punya pendapat yang cukup segar dan berbeda dari kalangan umum atau dari prasangka biasanya bahwa orang-orang pesantren atau orang Islam pada umumnya memandang sinis ke ilmu filsafat. Ilmu yang kurang perlu lah, ilmu yang bahkan menyesatkan lah, menggoyang keimanan lah. Tapi Kiai Taufik justru menganggap bahwa kalau kita pengen keimanannya benar-benar fokus dan mantap ya harus diuji dengan akal juga, dan salah satu jalan masuknya adalah filsafat. Teman-teman bisa baca berita selengkapnya di ikhbar.com, dan untuk kejelasannya seperti apa mumpung di sini ada Kiai Taufik, kita matur suwun. Kiai Taufik sampun hadir ngapunten ganggu Sami-sami. kebatatannya. Kiai, sebelum kita masuk ke tema mungkin pengen kita langsung ini tanda kutip malak Kiai. Pengen minta amalan lah Kiai. Tetap fresh, tetap segar, kegiatannya padat, ngaji, ceramah. Itu apa yang amalan yang paling dari kecil sampai sekarang Kiai pegang, baik berupa zikir ataupun laku sehari-hari gitu. Biar tetap fresh. Terima kasih. Seseorang yang berikhtiar untuk tetap menjadi segar, baik jasmani maupun rohani, maka ada banyak ikhtiar di sana, baik yang bersifat jasmani, misalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi, yang bervitamin, berprotein. Kemudian ada juga yang bersifat ruhiyah,
Dalam arti kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita ini bagaimana baik secara jasmani dan baik secara rohani. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir, mujahadah, kemudian sholat malam misalnya, dan zikir-zikir yang lain yang tentu saja ini kemasannya sesuai dengan budaya masing-masing. Apakah itu namanya istighosah, apa bernama mujahadah, atau tawajud dan sebagainya. Jadi punten timpang ya Kiai kalau kita hanya mengikuti tren hari ini, tren jogging, tren padel tenis tenis mini itu Ya. tanpa diimbangi dengan ruhania itu ya. Pasti timbang ya, Iya. pasti timbang. Jadi ada ikhtiar zahir dan ada ikhtiar batin. Yang zahir ya termasuk juga olahraga, termasuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bermanfaat juga penting dilakukan oleh setiap manusia. Karena kita berharap bagaimana kita ini bisa hasanah fid dunya, Iya. hasanah fil akhirah. Ya, saya kira singkatnya itu. Soal rincian-rincian dari resep-resep itu mungkin bisa kita kembangkan bersama. Jadi kalau mau tips yang benernya ya sowanlah ke Gedongan ke Kiai Taufik. Jangan ngarep di sini gitu. Kiai kita coba izin masuk ke tema. Kiai, kita tahu bersama bahwa pesantren Gedongan itu luar biasa. Kita menyebut bahkan teman-teman Ikhbar itu sebagai pembuluh dari jaringan pesantren di Indonesia, karena banyak pesantren sebenarnya justru secara nasab atau keilmuannya terkoneksi dengan Gedongan. Pesantren termasuk pesantren tua di Jawa Barat. Nah, kalau kami boleh matur ke Kiai misalnya dulu, karena Kiai itu termasuk zuriat cucu ya Kiai berarti. Kalau dari Kiai Said buyut saya. Buyut ya. Ya. Berarti kan kurang lebihnya ada cerita turun menurun yang meskipun itu mungkin ada perspektif Kiai Taufik juga. Kira-kira kebutuhan mendirikan pesantren, pergulatan emosi sosialnya, kemudian pemikiran Mbah Said waktu itu, kebutuhan zamannya seperti apa ya, sehingga pesantren Gedongan itu harus dibangun gitu. Ya sedikit-sedikit nyinggung soal sejarah ya. Ya, baik. Menurut pandangan saya bahwa sejarah itu adalah jembatan penghubung antara masa lalu dengan masa sekarang dan mengarah ke masa depan. Sebut misalnya Kiai Said, pendiri Pondok Pesantren Gedongan. Kita awali dari uzlah beliau dari benda kerap lalu ke sebuah hutan di daerah dekat Ender di situ. Tentu saja waktu itu masih tanah kosong, belum ada penduduk. Menurut cerita itu tanah milik kesepuan. Keraton. Ya, milik keraton. Kiai Said dari daerah Tuk Sindang diminta oleh Kiai Muta'ad selaku mertuanya untuk tinggal di Bendaker. Punya putra dan putri antara lain yang hingga kini keturunannya masih tinggal di Bendaker adalah Kiai Nahrawi, Nyai Aminah, Nyai Nafisah. Terus uzlah ke daerah yang sekarang disebut Gedongan. Spirit pada waktu itu
bukan untuk mendirikan pondok di Gedongan, bukan. Hmm. Bukan untuk mengembangkan pondok benda kerep, bukan. Hmm. Jadi tidak ada itu proposal untuk Iya, membuat iya, pondok iya. di Gedongan, tidak ada. Tetapi spiritnya adalah uzlah. Dan uzlah adalah dianggap oleh para ulama sebagai satu langkah untuk memperbaiki diri. Tetapi tidak berarti Kiai Said itu tidak suka dengan masyarakat benda atau gerah di pondok pesantren, yang tidak berarti begitu. Dia memang betul-betul pengen uzlah, pengen khulwah. Iya. Tidak ada spirit untuk mendirikan pondok pesantren Gedongan. Diceritakan beberapa santri benda termasuk warga dari Sindang Laut, daerah Tuk, ikut ke sana itu 24 orang. Oh, Ya. Waktu itu Ender itu sudah ada, tapi di Gedongan belum ada penduduk, belum ada orang. masih berbentuk hutan gitu. Masih bentuk hutan. Sehingga langkah berikutnya Kiai Said menjadi rujukan untuk orang-orang di sekitarnya. Dalam arti mengaji. Lalu antara santri perempuan dengan santri laki-laki dinikahkan. Oh, gini. Kata Kiai Said, "Udah kamu bikin rumah di situ." Terus-terusan antara santri dan santri dinikahkan sehingga membentuk sebuah komunitas sosial. Sehingga Pondok Pesantren Gedongan tidak ada namanya. Oh, gini. Nama Misalnya resmi nama Islamnya itu enggak ada, nggak ada, Arabnya gitu. nggak ada nama Gini. misalnya Manbaul Ulum Gini. atau apa Tarbiyatul Mutadi, nggak ada. Pondok Pesantren Gedongan. Jadi Pondok Pesantren Gedongan itu berarti masyarakat pesantren Gini. dan Kampung pesantren pesantren. masyarakat. Gini. Nah, kemudian setelah membentuk sebuah komunitas sosial, Kiai Said tentu menugaskan orang-orang penduduk sekitarnya yang tadinya mantan santrinya itu untuk mengurusi masjid, terus selamatan, misalnya ada tahlilan, sehingga hingga hari ini orang yang azan dan atur-atur untuk mengundang masyarakat ada acara itu harus orang keturunan dari orang tua yang dulu ikut Kiai Said. Oh, gini. Kalau diberikan ke orang lain yang tidak ada sambungan itu gagal. Dari 24 santri Iya, tadi. iya. Gini. Yang ngatur-atur, yang ngurusin masjid itu harus dari orang keturunan yang dulu ikut Kiai Said dari Berarti benda ke- tercatat dengan baik sekarang, Ki. Iya, 24 santri Iya. dan nasab. terbaik. Sehingga di Pesantren Gedongan masyarakatnya itu betul-betul mengacu apa saja itu ke kiai. Oh, gini. Dari mulai sakit gigi, ya semuanya mengadu ke kiai. Bukan melulu soal ibadah agama gitu. Iya. Jadi tidak ada masyarakat Gedongan yang tidak sholat, tidak ada. Tidak ada masyarakat yang anti kiai karena pesantren yang membentuk desa Lebih dulu ya. lebih dulu, bukan desa ada kemudian hadir pesantren, bukan. Ya, karena Kiai Said ya spiritnya tadi khulwah dan uzlah itu. Tentu juga khulwah dengan uzlah yang beliau lakukan banyak sekali variabelnya. Iya. Jadi seperti misalnya Abu Yazid pernah mengatakan bahwa saya melihat Allah. Ra'aitu Rabbi fil manam. Faqal kaifa ajiduka ya Rabbi? Bagaimana saya bisa menemukan Anda panjenengan? Allah menjawab, farik nafsak wa ta'al. Kemudian variabel-variabel dari uzlah itu sendiri adalah
bukan sebagai langkah untuk mencari keselamatan diri dari masyarakat makhluk yang rusak. Tidak seperti itu. Variabelnya itu bukan al-inqidha' minal khalq min syarrihim, bukan. Justru variabelnya adalah bagaimana dia bisa mengembangkan ilmu untuk membuat dia lebih baik dan sekaligus memperbaiki masyarakat. Itu. Kemudian Ki Said pernah pesantren di Babakan Cuaringin. Waktu itu usia masih 15 tahun. Melihat gurunya yaitu Kiai Ismail yang dikenal dengan Kiai Jatira. Membuat sumur sampai 6 galian itu tidak keluar air. Setara berapa meter kalau sekarang 6 galian itu? Berarti kalau 1 galian 5 meter misalnya kali 6 gitu ya? Iya. Ya tapi tentu tidak dalam 1 hari ya. Iya. Kemudian Kiai Said turun ke galian itu, menancapkan kayu sambil entah baca apa, keluar air. Disitulah berdiri ada sumur ya yang sekarang dipakai untuk Masjid Babakan Cuaringin di utara. Itu masjidnya bikinan Kiai Said. Masih terawat sampai sekarang? Sampai karena itu dipakai untuk masjid di Masjid Lama di kuno, bukan di Babakan Cuaringin Selatan. Ya, pada waktu itu masih Babakan itu masih di utara sana. Ya, saya kira sekilas tentang spirit Kiai Said memberikan pesan kedungan itu. Nah, uzlah atau apa ya, permenungan lah, kayaknya mirip-mirip kalau kita baca sejarah besarnya di Gua Hiro gitu. Berarti kan gedungan itu sakral banget Ki. Karena spiritnya tadi uzlah, kemudian introspeksi, kholwa, muhasabah dan lain-lain, yang itu sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh masyarakat awam dengan mudah. Betul. Itu. Nah, kalau keumuman kita membaca fragmen-fragmen sejarah pesantren kan biasanya kampungnya sudah ada, masyarakatnya perlu dibenahi, kemudian Kiai masuk mendirikan pesantren. Nah, akhirnya kita pengen tanya nih Kiai, pengen matur-matur soal lalu apa tantangan yang paling berat yang ditemui Mbah Said waktu itu ketika di sana, pengorbanannya seperti apa? Karena yang kita rekam secara umum, kepentingan kita memohon Kiai Taufik hadir di sini adalah kita mengetahui banyak hal yang di luar permukaan. Kalau permukaannya kita tahu Mbah Said itu berhadapan dengan Belanda dan lain-lain gitu. Betul. Ternyata konsep uzlah ini menarik dan penting juga jadi inspirasi teman-teman hari ini. Pengorbanan, tantangan yang dihadapi Mbah Said waktu itu seperti apa? Pada tahap awal itu Kiai Said gelisah. Kenapa keraton kesepuhan di Cirebon itu terlalu kooperatif dengan Belanda. Sampai Kiai Said yang pernah menjadi imam di Masjid Kesepuhan, Belanda mengusulkan untuk agar Kiai Said dipecat. Dari mufti ya istilahnya kalau. Ya. Setelah Kiai Said dipecat, Belanda mencari pengganti untuk menggantikan Kiai Said sebagai imam. Tapi yang terjadi adalah begitu dia ngimami pengganti Kiai Said ini, ternyata dalam sujudnya itu melihat bara api. Bara api dan merasa tidak nyaman, kemudian mengundurkan diri. Makomnya nggak setara gitu. Ya, itu antara keresahan beliau pada saat itu. Sampai punya pandangan bahwa tidak usah bayar pajak. Masyarakat kita tidak usah bayar pajak. Mestinya yang bayar pajak itu kamu, bukan kami. Kamu kan menjajah, tinggal di negara kami. Kamu mesti yang, kalau bahasa kasar sekarang itu, kamu yang mestinya bayar goblok, bukan saya.
Jadi kalau Kiai Mustafa, Kiai Said Akil dan keturunan yang lain bilang begitu melihat ada orang yang kurang ajar bilang goblok tuh udah punya sejarahnya itu. Gennya udah Iya, ya jadi emosinya Kiai Said. menunjukkan ketegasan. Ya, kemudian Kiai Said pernah akan diserang oleh Belanda, tetapi Belanda terhalang kok kayak melihat lautan, sehingga tidak jadi datang. Makanya di tetangga desa Gedongan itu di sana ada pedukuhan rakit. Ya, jadi ya perahu yang kelihatan laut sehingga tidak jadi. Itu menurut caranya begitu. Lalu Belanda selalu mengawasi dan membatasi gerak Kiai Said. Termasuk ketika ada santri dari Pemalang ingin pulang ke daerahnya itu, Kiai Said usul agar kereta bisa berhenti di Gedongan. Dalam hal ini Gedongan agak ke selatan yang sekarang daerah Getarmoya. Tapi usulan Kiai Said ditolak, tidak diterima. Nggak bisa Pak, harus di stasiun Cirebon. Nah, setelah itu kemudian yang terjadi adalah karena permintaan Kiai Said ditolak, kereta itu tidak bisa mundur, tidak bisa maju, mati total. Sehingga pada akhirnya Belanda mengizinkan untuk kereta bisa berhenti di situ apabila ada santri mau nyetop gitu. Ya, jadi antara lain kegelisahannya itu. Dan biasanya ini salah satu ciri pondok pesantren kuno itu dekat pabrik gula. Dari Jawa Timur sampai Barat itu kecenderungannya gitu ya. Kecenderungannya gitu. Kempek ada pabrik gula Palimanan, Buntet ada pabrik gula Sindang, Gedongan ada pabrik gula Karangsuwung. Kemudian pondok-pondok di daerah Jawa Timur juga banyak, Tebu Ireng juga itu. Kenapa itu? Yang sampai sekarang belum apakah hadirnya pondok dulu atau pabrik gula dulu gitu. Tetapi yang pasti bahwa mungkin untuk mengantisipasi agar penjajahan tidak terlalu brutal sehingga perlu ada tokoh agama di situ. Lalu dirikanlah pesantren. Ini menarik banget Kiai, karena dari perspektif Kiai tadi, spirit berdirinya Gedongan itu cenderung unik dan berbeda dengan keumuman pesantren yang biasanya langsung istilahnya tidak hanya sekedar babat alas, tapi sudah ada masyarakat tertata di situ, tapi perlu didakwahi gitu. Lalu apa yang kira-kira menurut Kiai sepengalaman hidup di Gedongan itu sesuatu yang hanya bisa didapat di Gedongan, ketimbang, bukan berarti pesantren lain buruk ya teman-teman, maksudnya kan setiap pesantren ada kekhasan, ada Betul. ada karomah, ada yang hanya bisa didapat di situ. Itu kalau di Gedongan keterkaitan dengan spirit uzlah tadi paling cocok untuk mempelajari apa atau menginginkan suasana seperti apa sekarang? Ya. Kiai Said menurut bacaan para anak cucunya adalah orang mengerti syariah dulu, jangan dulu ke thariqah. Untuk kemudian ada keseimbangan antara thariqah dengan syariah. Malah diceritakan ketika Kiai Said berkunjung ke adiknya Kiai Abdul Jamil. Jadi istrinya Kiai Abdul Jamil itu adik istri Kiai Said. Kiai Abdul Jamil Buntet. Iya. Berkunjung ke Buntet, Kiai Abdul Jamil lagi wiridan di masjid dengan santri-santrinya. Kata Kiai Said, "Mel, santri kon bisa cewok dingin." Itu dalam bahasa Jawa. Artinya suruh ngaji fikih dulu, suruh mendalami syariat dulu, jangan langsung ke thariqah. Kemudian dulu sampai zaman putra terakhir Kiai Said, Kiai Siraj, itu baik laki-laki maupun santrinya itu harus hafal
akidah khamsin. Nggih nggih nggih. Kalau dulu disebut dengan Aqaid seket. aqaid seket. Nggih. Harus hafal itu, wujud qidam baqa dan seterusnya. Itu. Lalu udah jangan tirakat-tirakat, ngaji aja dulu lah. Tauhidnya seperti apa, pengetahuan tentang aqaid sekatnya itu. Malah kalau orang Ender tuh dulu saya di gedongan itu ngajinya tuh mutaqadat. Maksudnya mu'taqadat itu. Nggih, mutaqadat. Iya, mutaqadat. Nggih nggih. Itu orang-orang tua itu di sana Ender ada. Jadi itu artinya bahwa Kiai Said menekankan kepada pertama agar masyarakat kenal dulu tauhid, kemudian syariahnya, sehingga amalan-amalan tirakat puasa itu hampir tidak dianjurkan. Nggih nggih. Iya. Sampai ke Kiai Makhrus, bakal pengen pinter ya aja puasa, Nggih, nggih. yang ngaji deres itu. Akhirnya corak kempek pun seperti itu. Itu Ya karena karena gedongan. mungkin dari Kiai Agil Nggih, mungkin nggih, nggih. itu begitu. Jadi mungkin ini sisi yang berbeda dengan pondok-pondok lain, Nggih, nggih. terutama dari Kiai Said itu. Kalau seperti itu bisa disebut sosok Kiai Said atau Mbah Said itu seorang yang faqih dan mementingkan dasar-dasar dulu ya, Ki. Betul, ya. Jadi dipenuhi dulu santri itu tentang fondasinya gitu baru Iya. boleh Ya. bertahap ke yang lain. Dan itu sesuai dengan dawuh Kiai Krian. Nggih. Jamil, ente ngurusi pondok. Said si santri aja beli perlu akeh. Iya. Ngurusi masyarakat bae mono. Iya. Nah, itu. Makanya sampai sekarang gedongan santrinya biasa-biasa saja. Ya. Tetapi untuk sekarang nih parameter besar dan kecilnya pondok itu kan bukan berapa santri yang ada ya. Nggih, nggih, nggih. Tetapi sejauh mana kajian ilmu-ilmu Islam itu dilakukan di dalam pondok. Jangan sampai terjebak ada sekedar asrama siswa gitu. Iya. Seolah-olah santri itu ngontrak untuk sekolah. Sekitar Gedongan. kuantitas yang dipertimbangkan gitu, berapa Iya, ribu iya. santrinya gitu. Jadi gedongan masih menjaga itu. Kita memang mengupas bukan sesuatu yang banyak diketahui orang lain karena itu bisa dibaca oleh di buku Kiai Taufik ada ya soal sejarah Ya. gedongan, teman-teman bisa cari buku karangan Kiai Taufik. Jadi bisa berdiri tahun berapa, siapa itu Kiai Said, mungkin lengkap di sana. Kalau di podcast ini kita akan coba banyak meminta dawuh Kiai Taufik itu soal spirit yang sebenarnya dihadirkan gedongan. Tapi di soal sejarah juga kita pengen tahu sebenarnya Kiai. Kalau tadi Kiai dawuh soal babakan utara selatan, ada pergeseran misalnya tempat. Buntet juga kayak gitu, ada sejarah Mbah Mukoyim asramanya dibakar kemudian bergeser gitu tempatnya. Di beberapa pesantren lain juga seperti itu. Gedongan itu mengalami itu enggak Kiai? Persoalan paling pelik atau berat dan paling menguras emosi di sepanjang sejarahnya gitu. Sehingga harus ada 1-2 hal yang berubah. Sekedar geser tempat kayak atau pola format. Bisa dikatakan ada, bisa dikatakan tidak ya. Dikatakan tidak karena memang secara fisik perbedaan tidak kemudian memunculkan konflik. Nggih. Alhamdulillah gedongan masih aman, bersatu. Ketika ada pondok yang posisinya agak jauh mau mendirikan masjid, itu ya saya tidak sependapat. Saya mengatakan bahwa manakala kawasan itu besar dan di situ ada beberapa dusun, itu mungkin ta'addudul Jum'ah masih boleh. Ini soal perspektif fikihnya ya. Soal balad. Ya, boleh kalau memang idza kanat al-qaryatu kabiratan wa fiha qura, maka ta'addudul Jum'ah bisa. Tetapi kembali lagi ke tinjauan fikihnya. Misalnya ada dusun tetangga gedongan itu, di situ sebetulnya
yang wajib Jumatnya sudah lebih dari 40. Tetapi tinjauan fikihnya, kalau salah satu dari yang wajib Jumat itu Fatihahnya belum bagus kan juga Nggih, masalah. nggih. Begitu juga di dusun-dusun lain, apalagi di pondok. Di situ bukan mustautin ya, bukan penduduk Nggih. asli, Bukan mukim misalnya. bukan mukim. Malah dalam sebuah kitab dikatakan meskipun tinggal di situ lama, li ajli thalabil ilm tetap tidak dihitung, nggak bisa, nggak wajib Jumat. Nggih. Ya akhirnya bisa dimaklumi sehingga masih tetap masjidnya tidak sampai ada masjid lain. Masjid jami yang digunakan untuk Jumatan gitu. Iya, Jadi, iya. kalau setiap lembaga ada masjid sebagai nama sih ya Iya, soal. iya enggak soal. Itu bukan masjid jami tetapi Iya. sekedar musola. Nggih. Ya. Jadi masih bisa dijaga itu. Berarti selama ini Zuriyah Gedongan, Zuriyahnya Mbah Said itu mengorkestrasi bagaimana komunikasi dengan masyarakat, menjaga kekompakan, Iya, wilayah iya. balad itu secara perspektif fikih itu tetap Ya. ideal dan lain-lain, penataan masjid dan lain-lain. Tapi untuk menjaga tradisi berpikir atau perspektifnya Mbah Said dulu yang Kiai tadi dawuhkan, itu bagaimana Kiai untuk sekarang-sekarang ketika menemui banyak perubahan kebutuhan, perubahan kepentingan, perubahan fasilitas misalnya, Ya. menghadapi perubahan segala-galanya, itu Ya. bagaimana cara mempertahankan tradisi berpikir Mbah Said tadi yang soal perspektif fikih, dasar, kemudian menjadikan Gedongan sebagai sejarah yang suci, sebagai tempat uzlah di era modern saat ini. Jadi semangat untuk membangun pengembangan pesantren, masing-masing punya mindset. Iya. Masing-masing punya mindset. Yang dari keturunan ini kebetulan cara berpikirnya positif, Iya. bagus, sehingga tidak meninggalkan saudara-saudara yang lain. Iya. Masih tetap konsultasi. Ya. Kemudian dari Kiai Siroj kalau nggak salah ya, putra terakhir Mbah Said itu, ada pandangan hidup seperti ini. Wong urip sing ngalah, langka wong ngalah kalah. Hiduplah sing asor, urip sing asor, langka wong ngasor esor. Ngalah dengan kalah itu beda. Beda. Kalau ngalah itu jadi lebih ke tawadhu ya. Asor tawadhu. Sementara dalam kajian tasawuf itu kan apa sih tawadhu? Tawadhu itu kan qabulu haqqin min ayyibang mimman kan. Menerima kebenaran dari siapapun. Itu masih kuat itu. Itu makanya mungkin yang terkesan di Gedongan itu adem, tenang, tidak begitu agresif, menggebu-gebu. Ya. Ini itu gitu ya mungkin ya. Alhamdulillah begitu. Sedang diupayakan, selalu dikontrol agar yang saudara muda tidak melawan ke saudara tua. Misalkan yang keponakannya itu doktor, sementara pamannya itu hanya pendidikan pondok, ya tetap mengalah. Tidak kemudian seenaknya berpendapat lalu melawan, tidak. Jadi betul-betul masih menjaga bagaimana punya sifat yang merendah. Tapi pada akhirnya pernah nggak Gedongan itu mengalami masa kompromi tanda kutip cukup ekstrim misalnya seperti yang dialami juga pesantren lain Kiai, ketika merespon kebutuhan harus ada formal, harus ada sekolah formal gitu. Itu ada cerita nggak Kiai? Ada. Dulu yang hampir seluruh putranya itu ke sekolah di luar Gedongan. Ada putra Kiai Gedongan, turunan Kiai Said juga ada. Tetapi ada juga yang anti sekolah. Ya, saya dulu oleh ibu saya itu jangan ke SMP. Nanti di sana banyak anak hamil katanya begitu. Ya. Lalu kalau bepergian itu harus pakai peci. Itu sampai sekarang.
gitu, sampai sekarang. Langkah-langkah untuk mengikuti perkembangan zaman, Oke. terutama dalam kemasan pendidikan itu, tetap masih dalam kontrol turos dari Kiai Said itu. Ya. Kemudian salah satu keramat dari Kiai Said itu kan antara lain ada sumur yang khusus untuk minum, yang letaknya itu di antara 2 dusun. Di sebelah mana itu? Jadi namanya Sumur Gedongan. Oh, nggih. Jadi dari masjid yang sekarang itu masih ke utara Oh, sana, nggih. tengah-tengah antara 2 pedukuhan. Oh. Jadi orang pedukuhan itu bisa ngambil air minum dari situ, dari gedung dari situ. Yang lain kan airnya nggak layak minum, kalau ini adem banget. Oh, nggih. Itu sekarang sudah teruruk, sumurnya udah nggak terpakai. Itu ada cerita di soal sumur itu, Ki? Soal Mbah Said. Ya ada, ya sumur itu bikinan Kiai Said itu. Ya. Itu jadi orang melihat keramat Kiai Said itu antara lain melalui artefak-artefak itu. Ya. Karena dalam pandangan saya, berarti Kiai Said ini termasuk ahlul iman. Jadi al-inayatul ilahiyatu hinama tukhitu ahlal imani taj'alu al-mustahila mumkinan wa yughayyiru niqmatan ila ni'matin wa yuqallibu mihnatan ila minhatin. Geser huruf aja berubah makna Arab. Ya. Nikmat, nikmat, Ya, itulah sebabnya saya katakan bahwa sejarah itu penghubung antara masa lalu, masa sekarang, dan mengarah ke masa depan. Bagaimana bisa menjadi betul-betul turos yang merupakan sunanun qad khalat. Tuntunan-tuntunan yang sudah lewat dari orang kita itu kan melalui bayan, melalui huda. Ya. Kalau yang disebut dalam Al-Quran itu dzalika bayan wa hudal linnas itu. Tapi kalau dalam kajian tas modern sekarang itu ya bayan, kemudian bayan itu pada suatu saat akan berubah karena dia berkembang melalui bahasa. Ya. Jadi bayan itu berbasis lughah, berbasis bahasa. Bahasa itu akan berubah sehingga orang jadi meninggalkan bayan karena berkembang perubahan itu. Nah, maka bayan harus dikombinasikan dengan burhan dan dengan irfan. Burhan itu berarti al-ma'rifah al-qa'imah atau ad-dalil al-qawi atau istidlal mantiqi. Jadi itu burhan. Kalau irfan ya seperti apa yang ada pada Kiai Said itu. Melalui tajribah ruhiyah, pengalaman spiritual. Itu pengaruh betul pengalaman akan spiritual. Mendapat melalui zikir dan melalui mujahadah. Jadi kombinasi antara syariat dengan thariqah itu harus kuat. Sehingga kalau Kiai Said itu dianggap sebagai pelaku uzlah, maka uzlah itu adalah berarti al-inqita minal khalqi ilal haqq. Kemudian tidak ditujukan untuk keselamatan dirinya saja. Dia pengen selamat dari keburukan sosial tertentu. Dia pelarian lah dalam tanda kutip. Jadi kalau tidak salah itu
Imam siapa ditanya, ma dawaul qalb. Itu tarku al-ikhtilat Oke. bin nas. Ya macam Syekh Junaid al-Baghdadi Nggih, itu, nggih, nggih. fa'tazaltun nas. Gitu. Ketika melihat keserakan-keserakan politik, kekuasaan, Syekh Junaid mengasingkan diri dari politik. Sehingga kalau pandangan orientalis, tasawuf itu ya tidak jauh dari karena frustrasi dari sosial yang tidak bisa diatasi, ya, memisahkan diri. Jadi intinya tidak gampang memahami pesantren Gedongan itu, teman-teman harus benar-benar, kalau dari Daud Kiai Taufik tadi ya benar-benar harus mendalam pelan-pelan. Tapi Kiai menangkap nggak Kiai ada dugaan atau sangkaan atau cap yang menurut Kiai keliru tentang Gedongan? Pesantren Gedongan ini pesantren untuk belajar soal ini atau pesantren yang profilnya kayak gini. Ada nggak sesuatu yang menurut Kiai Taufik itu keliru memandang Gedongan itu, ada nggak soal apa kira-kira? Publik, masyarakat atau siapapun gitu. Anggapan yang terekspos maupun tidak terekspos saya kira pasti ada ya. Oke. Karena sebuah objek yang menarik untuk dipikir, untuk dikaji. Itu pasti ada. Ya. Makanya khusus untuk saya bagaimana kemasan kegiatan agama itu tidak tertuju pada dunia. Dalam arti bahwa kemasannya kelihatannya agama, tetapi sebenarnya tujuannya itu dunia. Ini masih dijaga oleh Gedongan itu. Oh, ya, nggih. masih. Jangan sampai ada kebenaran yang parsial, tidak substansial. Jadi itu ada kekhawatiran nggak Kiai kalau prinsipnya kayak gitu? Ketertinggalan di soal pembangunan, pengembangan. ya kekhawatiran itu pasti ada. Ya. Tetapi juga tergantung mindset dari orangnya. Kalau dia itu betul-betul i'timad dengan Allah, ya pasti beliau akan beranggapan bahwa jalur kalau Gusti Allah itu kalau sapa-sapa. Itu ada. Tetapi ada juga yang berpandangan keluar dari konteks itu pasti ada, ya. Karena ini urusan niat, urusan hati. Ya. Kita tidak bisa menghukumi itu atau menuduh orang ini kok tujuan begini tidak bisa. Nah, karena dalam pandangan saya akhlak itu ada 3 macam ya. Ada akhlak yang muta'addi dan ada akhlak yang ghair muta'addi. Ada juga yang gabungan mustarak antara muta'addi dan ghair muta'addi. Kombinasi dua itu tadi. Iya. Seperti sabar, zuhud itu tidak untuk orang lain nggak ada apa-apanya, tapi untuk diri sendiri itu jadi dia tidak muta'addi. Tapi kalau yang muta'addi seperti jud itu kan. Nah, jadi kalau yang memandang Gedongan ini orang yang punya mindset kuat, terutama dari sisi tasawufnya, itu pasti akan begitu kesimpulannya. Nah, kalau yang memandang itu orang yang punya latar belakang pendidikan modern misalnya, maka akan menganggap Gedongan itu tertinggal. Ya. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah sunan yang tuntunan yang sudah lewat yang perlu kita terapkan sekarang. Jadi jangan kaget teman-teman kalau haul Gedongan misalnya nggak semenggebu-gebu mendatangkan siapa gitu ya. Di antaranya biasa saja. Ya sejadinya aja gini. Ya. Yang penting syiar tetap terlaksana. Tapi ada nggak Kiai di Zuriyah atau di masyarakat Gedongan atau di keluarga besar memprediksi atau mencita-citakan Gedongan ke depan seperti apa? Apakah memang kita harus energinya dihabiskan untuk mempertahankan tradisi dan warisan dari Mbah Said atau memang ada keinginan seperti apa ke depan? Keinginannya lebih
terkait ke urusan karakter ya. Oh, nggih. Silakan mau bikin apa saja di mana saja, yang penting akhlak dijaga gitu kan. Berat. Iya, penting akhlak dijaga. Nggih. Silaturahim dijaga, sik akur gitu tuh Nggih. masih diberlakukan betul. Itu fondasi dasarnya itu ya, Kiai. Iya, dari Kiai Said seperti itu. Hmm. Sehingga ditiru oleh putra-putranya, kemudian cucunya meniru bapaknya, buyutnya meniru, gitu turun temurun. Nah, sehingga bahasa Kromo masih betul-betul berlaku di sana. Ya, seperti buntet itu masyarakat sekitarnya bahasa Kromo ke kiai-kiai. Ya, karena itu tadi jadi pesantren dulu baru membentuk desa. Tapi kalau desa dulu seperti di Kempek itu masyarakatnya jauh ke kiai, nggak sedekat gedongan. Iya. Jadi nggak ngundang-undang minta nama yang nggak ke kiai nggak apa. Ya. Tapi peran Ki Mustafa Agil, peran Ki Agil mampu mengatasi itu sehingga alhamdulillah masyarakatnya sudah menjadi lebih agamis. Sebagai tahtim mungkin Kiai, kalau tadi kan internal ke depan seperti apa Gedongan, sekarang eksternal. Bagaimana keluarga besar Hurriyah Gedongan memandang Indonesia hari ini, yaitu politik, sosial, ekonomi, terutama Kiai Taufik nih, kita pengen dawuhnya. Indonesia sedang seperti apa, masyarakat muslim harusnya seperti apa, terutama anak muda Kiai. Ya. Biar tetap hidup itu ibadahnya tenang, enak, tetap berprestasi, tetap lillahi ta'ala gitu. Ya. Menurut pandangan saya bahwa kekuasaan politik mestinya diarahkan pada beberapa hal yang sangat urgen. Satu, keamanan. Al-aman. Bagaimana mungkin orang akan bisa beribadah kalau kondisinya tidak aman? Itu satu. Yang kedua, rafahiyah, kesejahteraan. Bagaimana mungkin orang bisa beribadah kalau dia sendiri tidak bisa makan? Lalu ad-din, lalu as-sihhah. Jadi kesehatan, keamanan, kesejahteraan, dan hal yang terkait dengan ekonomi itu mestinya menjadi stressing pemerintahan dimanapun. Untuk Indonesia yang multikultural, plural, maka tidak bisa untuk mengislamkan Indonesia, tidak bisa. Yang penting ada dasar yang menjadi pedoman bagi setiap kelompok itu, ya Pancasila itu. Tetapi dalam tinjauan yang lebih ekstrim katakanlah, sepanjang ekonomi tidak mengacu pada ekonomi Islam, saya yakin selalu akan ada masalah, selalu akan ada problem sosial ekonomi. Dan itu yang terjadi hari ini. Iya, Islam melarang taraf, melarang israf, melarang kanzun, ya, konglomerasi, lalu pencurian, ikhtilas seperti itu. Jadi sepanjang itu tidak jadi dasar, ya selalu akan ada masalah. Barangkali kalau disebut ekonomi Islam terlalu ekstrim atau tidak sesuai dengan masyarakat yang pluralis, sebut saja ekonomi Pancasila. Itu sudah selaras sebenarnya. Sebetulnya sudah selaras. Ya tetapi lagi-lagi itu Indonesia terlalu terbuka untuk pelaku-pelaku ekonomi yang tidak memperhatikan itu. Sehingga masyarakat kita betul-betul mengalami keterjajahan ekonomi sekaligus keterjajahan budaya dan keterjajahan etika.
ya bagaimana pesantren sikapnya? Ya akhirnya ya apa ya, terserah sajalah itu. Tapi dikatakan pasif juga tidak. Karena suara-suara kritis masih datang dari pesantren, dari Basul Masail Gedongan. Iya. Ya, Tapi seberapa optimis Kiai untuk masa depan kita Indonesia? Menurut perspektif Kiai dan berbasis perspektif Mbak Said tadi. sebetulnya harus ada komunikasi antara ulama Nggih. dan umaro. Dan itu bukan konsep yang sembarangan sebetulnya kalau Iya. digali itu. Ya. Jadi bagaimana ulama itu bisa menjadi masuk ke dunia mulk, dan yang ada pada wilayah mulk selalu mengacu pada ulama. Ini yang tidak ditemukan. Porsinya udah ada tapi kabelnya belum terhubung kali gitu. Boleh jadi begitu. Atau ada Ya. tapi kurang banyak gitu ya. Iya. Ke depan tapi optimis Ki, Indonesia lebih baik. Dengan generasi anak muda sekarang, santri-santri melihat santri Gedongan sendiri. Saya tidak bisa mengatakan optimis ya. Benar-benar meresahkan Indonesia. Ya. Jadi penjajahan ekonomi begitu Iya. longgar dilakukan, semacam ada pembiaran. Konstruksi dari kebijakan itu Iya. Kapitalisme banget ya. betul. Sebetulnya apa kebijakan ekonomi Prabowo itu bagus sekali. Ya, tetapi juga beliau mesti melihat akibat dari itu. Karena di Indonesia itu uang segala-galanya. Iya. Ya, uang bisa menciptakan hukum, uang bisa menciptakan politik, sekaligus bisa juga membunuh para pelaku, para penjahat-penjahat politik menurut versi mereka. Kalau tidak menguntungkan, ya udah. Di sini fantadris sa'ah itu. Berarti Kiai, mental dasarnya modal dasarnya ya mental masyarakat kita harus sama-sama diperbaiki, sama-sama berani gitu, Iya, sama-sama kritis. Ya, karena atiullaha wa atiur rasul. Iya. Jadi atiullaha wa atiur rasul, tapi kepada rasul pakai atiu lagi. Iya. Tapi kalau kepada ulil amri atiunya enggak ada. Iya. Ya, atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu artinya supaya manusia yang sekarang ini konsep politiknya itu mengacu kepada Rasul gitu loh. Dengan mengacu kepada Rasul maka berarti taat kepada Allah. Ini yang sering disalahgunakan teman-teman, menyetarakan ulil amri dengan wa atiur rasul. Ya. Padahal tidak ada pengulangan kata ati itu ya, cuma taat ya, cuma manut aja. Atapnya tuh biasanya maf'ulnya saja, ini kenapa juga fi'ilnya ikut. Iya. Itu rahasianya. Sekedar atap tidak. Ini sering disalahgunakan soalnya Kiai. Iya. Ulil amri itu disetarakan ketaatan terhadap Dan atiullah itu kan mutlak. Iya. Tapi kalau yang di ulil amri itu muqayyad. Ya, ketaannya dengan syarat. Gimana dulu pemerintahannya gitu. Jadi terlalu enak dengan dasar yang bisa mengakomodir seluruh golongan dengan Pancasila itu, sehingga Al-Quran nas-nasnya itu menjadi terlupakan hanya oleh beberapa gelintir orang saja. Penutup Kiai, jangan buat anak muda terutama santri. Kita pasti punya masa lalu. Lana madin sawaun madina au madi ghairina. Kalau begitu berarti kita punya turos. Turos itu peninggalan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Itu turos. Bagaimana kita bisa memperbarui turos, menerjemahkan turos dengan bahasa yang kontekstual, bukan dengan tekstual. Karena itu tadi, untuk menjadi bayan seterusnya itu, ya kita terjemahkan dengan bahasa yang berkembang. Ya, karena bayan, Al-Quran sebagai bayan itu berbasis bahasa. Ya silakan kita terjemahkan. Ya, misalnya
pintu langit sudah dibuka, Nggih. Al-Quran mengatakan begitu. Nggih. Itu sekarang bisa saja sudah terjadi dengan adanya HP itu. Nggih, nggih. Ya, tinggal bagaimana itu kita terjemahkan dengan bahasa yang kekinian sehingga Nggih. Al-Quran tetap posisinya sebagai bayan dan kita tetap merasa terikat secara ruh, secara spiritual dengan Al-Quran. Tajdidut turos, Nggih, nggih. ya. Nggih. Jadi kita bangkit tetapi tidak meninggalkan Meninggalkan. yang lama. Nggih, nggih. Jadi an-nahdah la tantariqu minal faragh. Nggih, nggih. Kebangkitan, pengembangan itu tidak berangkat dari kekosongan, harus ada modal dasar. Nggih. Saya kira itu, terima kasih. Nggih, matur nuwun Ya. sangat Kiai, luar Sami-sami, biasa sangat sami-sami. inspiratif. Teman-teman boleh maju seradikal apapun, sekreatif apapun, tapi jangan lupa sejarah. Itu pesan Kiai Taufik, karena sejarah itu mengandung banyak hal yang justru bisa dimanfaatkan kita untuk meraih masa depan. Obrolan ini bakal hadir di versi teks di ikhbar.com dan kita jumpa lagi di Sini Ikhbar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.